Halo pengacara, pengangguran banyak acara. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu lancar dalam segala urusannya ya. Kali ini saya akan merangkum cerita inspirasi. Karena dari inspirasi semoga saja bisa merubah diri. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah berawal memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Chris, seorang pria yang penuh semangat walaupun hidupnya pas-pasan. Pada suatu hari, Philip sedang mencari seseorang penjaga untuk merawatnya dan melakukan wawancara untuk para pelamar. Ada banyak pelamar yang datang pada hari itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari lulusan sekolah, perawat, hingga perawat profesional. Namun tidak ada satupun dari mereka yang membuat Philip terkesan, dan pelamar terakhir ialah Chris yang mengikuti wawancara tersebut. Tapi alasan Chris mengikuti wawancara itu bukanlah untuk menjadi perawatnya, namun agar dapat tanda tangan untuk mencairkan dana dari pemerintah. Di tengah wawancara, Chris sempat berdebat dengan Philip, beradu pengetahuan tentang musik, dan Chris juga merayu asisten cantik Philip yang bernama Megali. Melihat semuanya kelakuan Chris yang ngeselin dan menyebalkan, tadinya Phillips ingin menolak Chris, tapi karena kasihan akhirnya Phillips berjanji akan menandatangani surat tersebut esok hari. Selesai wawancara, ketika Chris ingin pulang, di situ Chris mengambil telur di rumah Phillips. Setelah itu, Chris pun lalu pulang ke rumah kecilnya. Di rumah kecil itu, Chris memiliki adik yang banyak. Dari sini kita melihat kehidupan Chris yang berbanding terbalik dengan Philip. Saat ibunya pulang bekerja, Chris dimarahi oleh ibunya karena Chris tidak pulang ke rumah selama 6 bulan. Namun Chris menolak menjawab kenapa ia tak pulang selama 6 bulan. Karena tidak menjawab, ibunya mengusir Chris dari rumah. Malam itu karena ibunya menganggap anak pertamanya itu sebagai air keluarga, dan Chris pun menghabiskan malam itu berkumpul dengan teman-temannya. Keesokan harinya Chris pun kembali lagi ke rumah mewah Philip. Saat sampai di sana, Chris pun disambut oleh orang kepercayaan Philip yang bernama Lione. Mengajak Chris berkeliling ke rumah Philip sambil menjelaskan aturan-aturan di sana. Nah, setelah Lione menjelaskan semuanya, Chris ditanya kembali apakah Chris bersedia menjadi perawat Phillips dengan fasilitas lengkap dan gaji yang besar. Akhirnya Chris memutuskan bersedia menerimanya tanpa berpikir panjang. Dan di hari itu, Philip memutuskan memperkerjakan Chris selama 1 bulan untuk sebagai masa percobaan. Lalu masa percobaan pun dimulai. Di hari pertamanya, dia sebagai perawat, Chris pun melakukan berulang kali kesalahan, mulai dari ketiduran saat memijat Philip, membersihkan kaki menggunakan sampo, hingga dengan sengaja menyiramkan air panas ke kaki Philip yang mati rasa karena lumpuh. Dan sampailah Chris ditugaskan untuk membersihkan kotoran Philip. Di situ Chris menolak mengerjakannya. Dia bersumpah seumur hidup tidak mau melakukan hal itu karena merasa jijik, dan akhirnya tugas itu dikerjakan oleh perawat lain. Keesokan harinya saat Chris akan mengantarkan Phillips ke galeri lukisan, Chris menolak menggunakan mobil seperti ambulans. Hal itu dilakukan menganggap saat menggunakan mobil ambulan tersebut, Philip terkesan seperti seekor kuda yang disimpan di bagasi belakang. Di sini kita menyadari bahwa sekalipun Chris yang terlihat sangar tapi memiliki hati seperti Hello Kitty. Ketika sampai di galeri lukisan, Chris sangat kesal kepada Phillips karena melihat lukisan abstrak selama berjam-jam. Ia tidak mengerti apa yang Phillips lihat dari lukisan tersebut, tapi nyatanya Phillips malah membeli lukisan tersebut dengan harga 41.000 euro. Setelah itu Phillips bertemu saudara di restoran. Di pertemuan tersebut saudaranya mencari tahu siapa yang bernama Chris itu. Informasi yang didapat dari seorang polisi, Chris adalah seorang mantan napi yang mempunyai kasus perampokan dan dipenjara selama 6 bulan. Saudaranya mengingatkan Phillips untuk berhati-hati kepada Chris. Dan suatu malam Phillips mengalami mimpi buruk. Dan sesuatu yang sangat panik di sini kita melihat Chris sangat perhatian kepada Phillips dengan menjaganya. Chris selalu mengajak Phillips keluar malam untuk mencari udara segar agar mimpi buruk itu tak kembali. Saat berjalan-jalan mereka melihat 2 wanita
Lalu Chris menanyakan hal pribadi kepada Philip sebagai laki-laki. Bagaimana cara Philip melakukan untuk berhubungan dengan kekasihnya? Dan Philip menjelaskan walaupun dirinya lumpuh, namun masih ada area yang sensitif pada dirinya. Lalu Chris memberikan sedikit rokok kepada Philip agar lebih tenang dan santai malam ini. Lalu mereka pergi ke sebuah restoran. Saat di restoran, Philip bercerita tentang istrinya dulu sebelum meninggal. Menurutnya istrinya selalu keguguran sehingga Philip mengadopsi anak perempuan. Kemudian Philip bercerita lagi tentang dia lumpuh karena kecelakaan para layang. Sejak kecelakaan itu Philip tidak bisa merasakan apapun di tubuhnya. Dan mereka pun lanjut mengobrol saat dalam malam itu. Mulai dari kenyataan yang menyedihkan istrinya Alice meninggalkannya selamanya karena keguguran itu. Philip juga menceritakan walaupun ia mengalami pengobatan yang sangat mahal, ia tetap bisa hidup, cuman hanya hidup diperkirakan sampai umur 70 tahun. Tak lama kemudian setelah obrolan, Philip akhirnya menunjukkan Chris sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat bersamaan, Philip juga meminta Chris untuk mengembalikan telur hias pemberian almarhum istrinya Alice yang telah diambil waktu itu. Keesokan harinya Chris menjemput adiknya di sekolah dari salah satu adiknya. Ternyata adiknya tertangkap polisi karena kasus ganja sehingga pulang dari sekolah mampir ke kantor polisi. Untungnya adiknya yang bernama Adam ini dilepaskan karena masih di bawah umur. Di rumah Chris melihat Philip sedang menulis puisi dengan bantuan asistennya Megali. Karena puisi itu isinya hanya rayuan gombal saja. Tapi saat di situ Chris kaget mengetahui bahwa Philip belum pernah bertemu dengan Eleanor. Walaupun mereka berdua sudah menjalin hubungan selama 6 bulan lamanya. Karena kesal hubungan mereka yang enggak jelas, Chris langsung menelepon wanita itu menggunakan nomor yang sudah tertera di surat tersebut. Dan Philip dipaksa oleh Chris. Akhirnya Philip berani mengobrol dengan Eleanor. Di situ juga Philip mengirim fotonya kepada Eleanor. Beberapa waktu kemudian saat mereka nonton sebuah opera, Chris berusaha membuat Philip pede dengan berkata bahwa Philip tidak harus minder dengan kekurangan fisiknya karena zaman sekarang wanita lebih suka pria tajir daripada pria yang sempurna secara fisik. Betul nggak nih? Momen mereka berdua pun serasa dekat dan hangat. Hari demi hari berlalu hingga saat Chris marah karena putrinya Philip itu tidak sopan dengannya. Seperti anak tak punya otak saja, bukan ke Chris saja namun ke semua pelayan rumah tersebut. Dries selalu melaporkan Elisa ke Philip. Chris menganggap Elisa suka merendahkan orang lain. Hal itu didukung oleh Yvonne, namun Philip berjanji akan menegur Elisa. Karena kesal, Chris melihat Philip yang terlalu memanjakan putrinya. Chris pun kembali ke kamarnya dengan rasa kesal. Kemudian Chris langsung melukis sebuah lukisan abstrak yang menurutnya aneh. Setelah itu Chris melakukan aktivitasnya sebagai perawat Philip. Tapi ada yang berbeda jika sebelumnya Chris melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini Chris melakukannya dengan santai dan terlihat enjoy. Seakan-akan Philip hiburan bagi dirinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya sangat akrab, bak saudara sekandung. Suatu hari Philip ingin merayakan acara ulang tahunnya, tapi sebelum hari acara itu tiba, Philip mengatakan kepada Chris bahwa dia bosan dengan sifat keluarganya yang memperlakukan dirinya seperti orang sekarat. Secara tidak langsung momen curhat itu bahwa Philip makin nyaman dengan Chris yang melakukannya lebih manusiawi. Setelah itu acara ultah digelar. Philip menyewa musik orkestra untuk memeriahkan acaranya. Di sisi lain, Chris melihat Elisa yang menangis mengurung diri di kamarnya. Chris lalu mendekatinya dan bertanya, kenapa dia menangis? Elisa pun berkata baru saja diputuskan pacarnya yang bernama Bastian, tapi bukan Bastian Cowboy Junior ya. Tiba-tiba Elisa meminta Chris untuk berbicara kepada Bastian, tapi Chris tidak ingin ikut campur tentang hubungan mereka. Namun Elisa memujuk Chris dengan menawarkan ia memberikan uang yang sangat banyak. Chris pun langsung mengiyakannya. Di sisi lain, Philip sedang menawarkan lukisan Chris yang abstrak itu kepada saudagar. Dengan iming-iming, ini lukisan orang terkenal. Akhirnya saudagar itu mau membeli dengan harga 11.000 euro. Lalu di puncak perayaan acara tersebut, tiba-tiba Chris mengajak semua orang untuk berdansa dan Chris pun ngedance dengan cara yang konyol untuk menghibur Philip yang menurutnya pesta selama ini sangat boring alias membosankan. Hal ini membuat Philip terlihat bahagia dan sangat happy bersamanya. Setelah pesta berakhir dan mengantar Philip ke kamarnya,
Chris memberikan surat balasan dari Eleanor kepada Phillips. Isi surat tersebut ialah Eleanor berjanji kepada Phillips akan berangkat ke Paris, Perancis minggu depan untuk menemui Phillips, dan dia juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Phillips di hari itu, ia sampai tidak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinanti Phillips pun tiba. Phillips siap menemui Eleanor yang ditemani oleh Yvonne. Di sisi lain, Chris berhasil meminta maaf kepada Bastian yang disuruh Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu ia pergi ke tempat ibunya bekerja, namun karena masih sangat merasa bersalah, hanya bisa memandangi ibunya dari kejauhan. Di sisi lain, Phillips yang sedang menunggu Eleanor, dia pun merasa gugup karena ia takut Eleanor akan kecewa saat melihat Phillips yang lumpuh. Akhirnya, karena rasa gugup ini yang tidak tertahankan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi. Namun sayangnya saat Phillips keluar, tidak sengaja berpapasan dengan Eleanor. Tapi Phillips tidak sadar wanita cantik tersebut dan elegan lewat sebelahnya itu adalah Eleanor. Hari demi hari terus dilakukan oleh Phillips untuk bisa melupakan Eleanor, sampai pada suatu hari, Phillips mengajak Chris naik pesawat pribadi Phillips. Di dalam pesawat tersebut, Phillips memberikan uang kepada Chris sebesar 11.000 euro. Uang tersebut ternyata uang hasil lukisan Chris yang berhasil ia jual. Phillips juga mengatakan Chris sangat berbakat melukis lukisan abstrak. Hari demi hari berlalu dengan traveling dan jalan-jalan sambil menikmati waktu berdua, yang mana hubungan mereka bukan seperti bos dan perawat, namun seperti sahabat yang sangat akrab. Sampailah saat mereka kembali ke rumah dan bertemu dengan Adam. Jadi adiknya Chris datang ke tempat Phillips. Dia diusir oleh ibunya karena ketahuan terlibat kasus ganja. Setelah itu Chris sangat kesal karena ia telah membuat banyak kekacauan. Tidak lama kemudian Chris dipanggil Phillips ke kamarnya. Di sana Phillips mulai menanyakan masa lalu Chris. Chris pun memulai bercerita, dulunya dia adalah anak yatim piatu dari Afrika yang diadopsi sejak umur 8 tahun. Perempuan yang selama ini dipanggil ibu olehnya ternyata adalah bibinya, yang sebenarnya nama Chris aslinya adalah Bakari. Sedangkan adiknya seorang anak yang lahir tanpa ayah karena dulu bibi yang dianggap ibunya sering pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah Chris yang kelam tersebut, perasaan Phillips pun mulai campur aduk karena Chris selama ini di mata Phillips terlihat bahagia, ternyata menyimpan kisah yang sangat menyedihkan. Phillips lalu menyuruh dirinya untuk berhenti menjadi perawat agar lebih fokus mengurusi masalah pribadinya terlebih dahulu supaya ia bisa bekerja lebih tenang. Pagi harinya saat Chris hendak pergi ke rumahnya Phillips, semua perawat di sana pun merasa sedih karena kehadiran Chris di rumah tersebut selama ini telah membawa kebahagiaan dan keceriaan. Akhirnya semua di situ pun harus berpisah. Chris dan adiknya pun lalu pergi dari rumah tersebut. Mereka pun pergi menjemput ibunya yang pulang bekerja, lalu meminta maaf kepada sang ibu, lalu segera langsung membantu membawa tas ibunya. Semarah apapun seorang ibu kepada anaknya, tentu sang ibu akan memaafkan anaknya. Chris dan Adam kemudian mereka bertiga berjalan bersama pulang ke rumahnya. Philip sudah memiliki perawat yang baru, namun tidak sama seperti Chris yang merawatnya dengan penuh canda tawa. Phillips kini lebih terlihat diam dan terlihat tidak nyaman dan tidak ada yang bisa menghiburnya lagi seperti sejak dulu. Hingga malam hari Phillips mengalami sesak nafas hingga perawat hendak menolongnya, tapi Phillips tidak mau. Akhirnya Yvonne memutuskan menemui Chris untuk membujuk agar bisa membuat Phillips ceria seperti dulu. Chris datang, kemudian Phillips untuk melihat keadaan Phillips. Chris datang ke rumah Phillips untuk melihat keadaan Phillips. Phillips melihat Chris kembali langsung terlihat ceria, sembali senyum sedih. Tapi Phillips langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Phillips yang ditumbuhi jenggot dan kumis yang sangat tebal. Hal itu membuat mereka tertawa bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, Chris mengajak Phillips pergi ke suatu tempat di perjalanan. Chris mengemudi dengan cepat sehingga mereka ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tapi Chris tidak kehabisan akal, dia pun memanfaatkan keadaan Phillips yang mengatakan bahwa Phillips sangat membutuhkan pertolongan cepat karena asmanya kambuh. Akhirnya polisi pun tidak menilang, malah mereka mengiringi mereka sampai ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan dan saat polisi mulai pergi, mereka pun pergi ke tempat yang sangat jauh, menghabiskan waktu bersama sekarang sebagai sahabat.
Chris membawa Philip ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tidak dirasakan Philip selama di rumah mewahnya. Dan suatu hari, Chris mengajak makan Philip di sebuah restoran. Namun ketika Chris duduk di hadapan Philip, Chris mengatakan bahwa dirinya harus pergi untuk menyelesaikan sebuah masalah penting. Sebelum pergi, Chris pun memberikan telur emas yang dulu pernah ia curi di rumah Philip. Kemudian Chris mengatakan bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu, Chris pun meninggalkan Philip sendirian di sana. Kepergian Chris tak diduga itu membuat Philip sangat bingung sekaligus gugup, karena Philip tidak tahu siapa orang spesial yang akan datang. Tak lama semenjak Chris pergi, muncul seorang wanita cantik dan rupawan yang duduk di depan Philip. Ternyata wanita tersebut adalah Eleanor. Ternyata selama ini Chris telah merencanakan pertemuan Philip dengan Eleanor. Karena sebenarnya Chris tahu kalau Philip masih menyimpan perasaan kepada Eleanor. Dari kejauhan, Chris pun melihat mereka berdua yang pertama kali bertemu, bahagia sambil berkata bahwa pertemuan Philip dengan wanita yang selama ini dicintai adalah hadiah terakhir yang diberikan oleh Chris demi sahabatnya. Film pun berakhir.